Cut. Nggak, tapi guys, makasih udah klik video ini. Ketemu lagi di segmen Speak, segmen podcast informatif Kristi. Dan kali ini aku nggak bakal cuap-cuap sendiri kayak kemarin, tapi aku bakal ajak salah satu teman aku nih. Siapa tuh kalau boleh tahu? Tapi tanpa kalian nanya pun kalian juga tahu gitu. Tapi ya udahlah ya, ceritanya pura-pura nggak tahu aja. Kadang yang pura-pura nggak tahu tuh lebih baik daripada tahu yang sebenarnya. Ya kan, If? Tuh, aku udah tahu kan. Kalian udah tahu kan? Aku ngomong-ngomong sama siapa? Dan tanpa berlama-lama lagi, aku bakal kayak sambutin gitu teman aku ini. Dan kita panggil Ivana. Yeay. Dan aku mau bacain biodata singkatnya gitu, kayak ceritanya biar kalian tuh mengenal gitu loh. Sosok Ivana itu siapa sih gitu. Nah, Ivana adalah salah satu seorang mahasiswi jurusan psikologi. Dia anak psikolog. Tau lah kalau anak psikologi tuh terkenal anak yang cantik-cantik, dan temen aku ini cantik banget, iya nggak, If? Enggak tuh. Ya, dan dia anak psikologi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dan dia itu adalah temen TK aku. Jadi kalian yang suka buka Instagram aku udah tahu lah ya, dia satu-satunya temen TK aku, guys. Dan puji Tuhan dia masih berteman sama aku dan betah teman-teman gitu. Nah, kalau dari Ivana, perkenalan diri lagi apa gimana nih? Iya, makasih banget ya Ti udah diundang jadi tamu di segmen Speak. Yeay. Dari sekian juta banyak temen TK lu nih, kayak udah milih gue, makasih banget ya. Malu banget gak sih? Semoga tema hari ini bisa relate buat teman-teman sekalian dan bisa menambah sudut pandangnya lagi. Amin. Apalagi tuh Ivana kan dari psikologi, jadinya dia bisa melihat dan kayak mengkaitkan teori-teori yang didapatkan dari jurusannya. Keren banget kan? Jadi kayak ya, ini tuh bukan sembarangan podcast, tapi itu benar-benar udah berdasarkan teori-teori gitu, guys. Keren banget. Jadi jangan lupa untuk nonton sampai selesai. Yeay! Di hari ini kita tuh mau bahas apa sih, If? Kalau boleh tahu? Kita mau bahas tentang, kayaknya teman-teman harusnya udah ada yang tahu sih ya. Kan dari kemarin kita udah polling nih di IG masing-masing. Jadi hari ini tuh mau bahas tentang, benar gak sih cewek sama cowok itu bisa sahabatan? Jadi sesuai sama polling yang udah pernah kita bikin di Instagram nih, kalian di gue di close friend, kalau di Kristi di second account ya. Iya. Ya, pollingnya itu bener gak sih perempuan dan laki-laki itu bisa bersahabat tanpa adanya benih-benih cinta gitu loh. Menurut lu sendiri gimana tuh pollingan lu tuh? Kalau dari hasil pollingan gue sendiri, sebanyak 88% itu ngejawab bisa aja kok temenan, tapi 12%-nya itu jawab nggak bisa buat temenan, kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana nih? Ini mau pollingan atau berdasarkan pikiran aku banget, pribadi aku banget? Coba pollingan dulu deh. Mau pollingan dulu. Kalau pollingan aku mau nyontek dulu. Kalau pollingan aku itu 80% itu milih bisa, terus 20%-nya tuh bilang nggak bisa, katanya susah, cewek sama cowok temenan doang gitu katanya. Menurut lu, pandangan lu banget nih sendiri gimana? Pandangan gue sendiri ya, cewek sama cowok bisa nggak sih temenan? Yes. Bisa, asalkan. Nah, ada asalkannya tuh. Apa tuh kalau boleh tahu? Asalkannya kalau buat gue pribadi, lu emang harus dari awal tuh udah ada kayak sama-sama ngomongin lah gitu. Kalau misalnya ya kita bisa kok temenan aja, asalkan emang nih alasannya gue tuh mau temenan sama lu karena mungkin pertama kita punya minat yang sama nih.
Terus kedua juga misalnya hobi kita bareng nih, jadi kan ya udah kan sama-sama ngejalanin hobi, sama-sama seneng, ya udah kenapa nggak temenan gitu. Terus yang kedua, kepengendalian dirinya masing-masing sih. Ya kalau emang lu nya sendiri udah bisa mengendalikan diri lu di awal, kayak udah gue mau temenan aja nih sama si X gitu. Tapi kalau misal lu nya sendiri juga, kan hati nggak bisa dikontrol kan ya Ti, nggak ada tombolnya kan. Ya kalau emang itu terjadi pun kayak tumbuh rasa-rasa yang lain, ya balik lagi kan, lu mau tetap mempertahankan sebagai temen atau lu mau buat ya udahlah coba nih jadian kayak gitu. Lu sendiri gimana? Pengalaman banget ya, itu pengalaman ya. Curhat apa gimana sih? Balik lagi. Iya sih, kalau menurut aku juga sama banget. Kayak kalau aku ya, menurut aku tuh kayak tergantung banget sih sama balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya misalnya nih, lu punya temen chat gitu, misalnya suka chat-chatan, terus suka pergi bareng, nonton bareng, apa-apa bareng gitu pokoknya. Terus tapi emang nggak tipe, kayak misalnya dia bukan tipe lu gitu, ya mau diapain juga dipaksain nggak bisa gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa ada secercah, sebenih, sepotek, setetes atau yang lain gitu lah pokoknya. Itu yang membuat kayak jadi lagu tau nggak, Mau Dia Yunda yang itu tiba-tiba dikira perahu kertas. Kenapa? Dikira perahu kertas. Nggak nyambung If. Nah terus abis itu jadinya membuat nyaman, dan ya udah, jodoh kan emang nggak bisa ditentuin kan, bisa dipertemukan di mana aja gitu guys. Itu kalau menurut Acu. Dan menurut gue nih ya sih, kan kalau lu temenan secara cewek sama cowok, mungkin lu bisa juga sama-sama dapat benefit gitu loh. Ini mungkin masuk sedikit ke ranah FWB, tapi bukan FWB yang dilihat sebagai konteks negatif gitu loh. Emang tapi bisa, FWB gimana? Bisa, secara misalnya kayak gini ya. Iya, lu nih teman. Ya pasti lah ya, nggak menutup kemungkinan kayak kita udah kuliah, pasti dong lingkup pertemanan makin banyak, gak cuman yang sejenis aja, tapi ada juga yang lawan jenis kan. Dan dari situ kalau misal lu temenan sama dia, lu sahabatan, lu dapat benefit apa sih? Lu bisa tahu sudut pandang cowok kalau ngelihat permasalahan tuh kayak gimana. Dan lu sebagai cewek juga tahu kan, oh ini loh kalau sudut pandang gua kayak gini, kalau sudut pandang dia sebagai cowok ternyata ngeliatnya kayak gini ya. Apalagi kan kita sebagai cewek yang orang-orang suka klaim lebih banyaknya kalau ngeliat pakai libatin perasaan. Kalau cowok kan pakainya logika. Jadi ya ada gitu loh benefitnya juga. Jadi terus kayak lo harus kayak pintar-pintar batasin gitu nggak sih? Benar, harus ada. Pokoknya kalau emang lu tujuannya awalnya mau sahabatan, ya lu harus bikin juga nih batasan-batasan sampai mana sih konteks sahabatannya itu. Kayak gimana emang? Lu pernah nggak sih ngelakuin kayak gitu? Misalnya kayak gimana cara lu gitu loh? Pasti di luar sana kayak bingung, gimana sih? Sebenarnya balik ke tiap individu sih. Kayak sama aja gitu loh. Batasan yang lu kayak yang gue punya sama yang lu punya pasti beda kan? Nggak mungkin kayak 100% sama. Jadi ya. Cuman kalau contohnya kayak gimana batasan nih, misal apa sih yang ngebatasinnya ya, misalnya kalau contohnya konteksnya misalnya udah jadian tapi di samping itu dia masih punya sahabat lawan jenis gitu ya batasannya perhatian yang lu kasih ke si sahabat lu ini nggak boleh dong kayak terlalu berlebihan dibanding sama pasangan lu kayak gitu ya, atau cowoknya. Walaupun hati nggak bisa dikontrol. Apa? Oh ya, iya itu kan hashtag lu banget deh. Emang kalori dari hati lu ngomong kayak gitu terus. Enggak boy, tapi emang bener kan. Terus aku juga mikir sih kayak bisa aja mereka benar-benar real temenan cewek sama cowok tuh karena si cowok itu punya temen cewek-cewek tuh banyak. Terus baik juga sikap-sikapnya ke semua cewek. Ataupun sebaliknya, misalnya si cewek punya banyak temen cowok, segengnya tuh cowok-cowok semua, dia lebih nyaman temenan sama cowok gitu. Bisa aja sebenarnya. Tapi tuh
kalau misalnya si cowok suka curhat-curhatan gitu tentang gebetannya juga kadang tuh bisa kayak ngodein gitu kalau misalnya temen ceweknya tuh bener-bener real temennya doang gitu. Kayak pada dasarnya tuh menurut gua, kalau balik ke topiknya kita lagi nih, bisa nggak sih sahabatan? Bisa-bisa aja, karena kan lu tuh bersahabatan nih, konteksnya mau lu cewek atau cowok atau sama jenis juga kan, intinya yang penting nyaman dan ada kesepakatan buat apa? Ya kesepakatan buat berteman, kayak gitu. Betul. Tapi ya aku tuh kayak kemarin kan bikin polling kan di Instagram, terus abis itu aku bikin question perspektif kalian, terus ada yang menarik nih. Orang tuh bisa aja takut buat jatuh cinta tuh karena dia takut kalau misalnya pas segeng terus tahu-tahu ditolak, nanti jadi kayak baper, terus kan awkward, terus kayak ya kalau misalnya masih bisa temenan lagi, kalau misalnya udah kayak bubar gitu kan gengnya kan sedih banget ya, kayak pecah gitu. Kadang tuh itu bisa juga loh jadi pemicu temen cewek cowok tuh real temenan aja kalau menurut aku. Nah tapi nih setelah aku kayak renungin lagi gitu, sebenarnya kayak banyak banget sih kayak pengalaman teman-teman kita di luar sana. Gak tau sih termasuk lu atau enggak, If. Dari teman curhat tuh bisa aja jadi teman hidup. Terus misalnya dari sahabatan ujung-ujungnya jadi pacaran, sama-samaan sih, tapi tuh kayak udah beda status gitu, say. Ya nggak sih? Terus, benar. Terus apalagi kalau di sinetron itu kan dari misalnya gini, dari ratunya sinetron ya. Beneran, sinetron judulnya tuh kayak misalnya kayak cintaku bertemu di bangku sekolah, kalau enggak aku kepincut dengan temanku sendiri, kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kayak itu udah naluri manusiawi dan wajar banget gitu loh. Dan sebenarnya lu mau menjalani suatu hubungan kayak lebih buat pacaran juga kan awalnya lu temenan dulu ya nggak sih? Iya kan, saling mengenal gitu ya. Hasil pollingan gue tuh juga yang jawab enggak. Jadi kan balik lagi nih, tadi kan ada yang 88%-nya jawabnya bisa, tapi ada juga suara yang ngejawab nggak bisa gitu loh. Nah, yang ngejawab nggak bisanya ini tuh ada juga yang di gua tuh dia ngomong kalau misalnya nggak bisanya kenapa? Karena emang nggak bisa, karena dia belajar dari pengalaman nyatanya orang-orang aja gitu loh. Contohnya aja yang kayak kemarin Kak Ayu sama Kak Dito yang udah sampai masuk di layar lebar kan, teman satu nikah. Nah jadi ada loh kayak beberapa orang yang ngerasa nggak bisa kok. Terus ada juga yang bilang karena awalnya udah nyaman gitu loh. Nah dari rasa nyaman pasti baper gitu. Inginnya lebih. Gitu. Nah dari tadi kan aku sama Ivana udah ngomong banyak banget nih, kayak udah cuap-cuap banyak banget. Nah daripada pusing-pusing tuh, ini apa sih makna video ini gitu. Kan ada anak psikologi nih, apalagi udah mau lulus, wah bisa nih If, coba tolong. Untuk If, coba. Monggo. Kalau kata penutup dari gue sendiri ya, pada intinya tuh di dalam hidup segala sesuatu mungkin aja. Mungkin terjadi, mungkin nggak terjadi. Jadi ya udah dijalanin aja. Kalau emang punya sahabat lawan jenis, ya udah dijalanin aja. Nggak ada yang tahu juga kan kalau emang sama-sama mau berjalan sebagai sahabat ya bagus. Kalau mau berjalan lebih juga ya nggak apa-apa. Karena dari setiap apapun pertemanan atau hubungan yang kalian punya pasti tuh selalu ngasih kalian pelajaran tersendiri. Jadi ya udah jalanin aja pokoknya, selalu komunikasikan apapun itu, sama selalu bilang semangat pokoknya buat kalian di sana, karena segala apapun pasti kalian bisa mempelajari atau dapat hal-hal baru lah gitu. Bijak banget, emang beda banget ya kalau anak psikologi yang mau jadi calon psikolog tuh emang beda gitu, beda banget. Amin dulu, amin. Amin. Tapi sebelum kita tutup nih segmen Speak kali ini, aku sama Ivana mau ucapin dulu permohonan maaf kalau emang kita ada kasih salah-salah kata atau salah-salah ucapan gitu.
yang tidak berkenan. Dan sifat speak itu kan subjektif. Terus ini kita cuma nunjukin dari perspektif kita, aku sama Ivana pas kebetulan kali ini. Dan jadinya untuk kalian yang dengerin, ini balik lagi tergantung sama kalian yang dengerin. Kalau misalnya, oh ternyata menurut gue nggak bisa, atau menurut gue bisa, nah itu balik lagi ke kalian. Kita di sini cuma berdiskus aja guys. Oke deh. Nah, pokoknya kalian di rumah yang mau bahas tema apa gitu, speak mau discuss tentang apa, bisa langsung komen di YouTube bawah atau DM IG aku, Kristi Kurnia. Makasih. Oke. Kalian yang lagi nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.